Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, melanjutkan video tutorial terkait PNet Network Simulator. Pada kesempatan kali ini kita akan mengimplementasikan konfigurasi routing routing BGP atau Border Gateway Protocol. Jadi routing BGP ini adalah routing yang biasanya digunakan pada jaringan publik ya. Jadi jaringan WAN sampai jaringan skala besar ya, seperti internet, international network. Jadi kebanyakan kita jarang menemukan routing protokol ini digunakan pada jaringan-jaringan skala kecil dan menengah ya. Jadi kebanyakan kita akan menemukan ketika kita melakukan konfigurasi atau melihat konfigurasi yang ada pada kampus-kampus ya, yang khususnya yang sudah memiliki IP public. Untuk itu kita akan konfigurasi ya, di mana di sini kita sudah buatkan topologi sederhana ya, terdiri dari 4 router. Masing-masing router punya AS number yang berbeda-beda, sehingga kita akan lakukan konfigurasi pada seluruh perangkat yang ada di sini ya. Jadi ada Cisco sama ada MikroTik ya. Kita akan open satu persatu. Seperti biasa ya. Kita enter dulu, terus kita no. Kita close. Kita login dulu. Terus kita masukkan password. Exit. Admin, passwordnya kita kosongkan. Kita set password. Jika sudah, kita coba reopen lagi ya seluruh device-nya. Nah, harusnya sudah siap untuk kita konfigurasi. Ini kita coba zoom out dulu. Untuk topologinya kita coba geser ya, agar mempermudah kita untuk melakukan konfigurasi. Jadi kita akan mulai dari Cisco router 1. Kita configure terminal ya. Kita akan setting hostname-nya ya, Cisco router 1. Selanjutnya kita akan setting masuk ke interface Ethernet 0/1. Selanjutnya kita setting IP address-nya 10.10.10.1.152. Kita no shutdown, exit, interface Ethernet 0/0. Kita setting IP address-nya 10.30.30.1.52. Terus kita no shutdown. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke interface Ethernet 0/2. Kita setting IP address-nya ya, 10.1.224. Selanjutnya kita no shutdown. Setelah itu kita exit dan kita akan buatkan DHCP pool ya, lokal untuk network lokal kita 10.0.224. Dev-nya default routernya 10.1. Jika sudah, kita bisa cek ya, do show IP interface brief. Jadi ketika interface-nya sudah aktif ya, ada Ethernet 0/0, ada 0/1 dan 0/2. Kita akan lanjutkan ke konfigurasi Cisco router 2 ya. Jadi kita akan konfigurasi Cisco dulu secara keseluruhan. Configure terminal, kita setting hostname-nya ya, hostname Cisco router 2. Setelah itu kita masuk pada interface Ethernet 0/0, kita masukkan IP address ya, 10.20.20.1.252. Terus kita no shutdown. Setelah itu kita exit dan masuk pada interface Ethernet 0/1. Sama ya, kita setting IP address juga 10.40.40.1.
252. Oke, kita no shutdown dan kita akan setting IP address untuk interface lokal kita ya. Kita setting IP addressnya 40.1.24 no shutdown. Langkah selanjutnya adalah kita akan buatkan DHCP poolnya ya. Kita buatkan DHCP poolnya untuk klien kita 40.0 224, default routernya 40.1. Oke, konfigurasi di Cisco router 2 sudah oke ya. Kita akan coba berpindah ke MikroTik router 1 ya. Di sini oke. Di sini kita akan coba setting identity-nya, sistem identity set name MikroTik router 1. Kita pastikan oke. Setelah itu kita akan setting IP address-nya. IP address add address. Untuk interface IP address-nya 10.10.2/30. Untuk interface Ether 1 ya. Ether 1. Selanjutnya kita setting lagi IP address-nya untuk 10.40 ya. 40.2 ya. /30 interface Ether 2 dan yang terakhir add address 192.168.30.1/27. Interface-nya Ether 3. Kita pastikan bisa ping ya, 10.10.1. Oke, sudah bisa ping. Dan kita ping ke 10.40.40.1. Oke. Jadi sudah bisa terkoneksi dengan Cisco router 1 dan Cisco router 2 ya. Langkah selanjutnya kita akan setting DHCP server ya untuk Ether 3. Oke. Ya, sampai di sini konfigurasi di router MikroTik router 1 sudah selesai. Selanjutnya kita akan setting untuk MikroTik router 2 ya. Di sini oke. Oke. Kita reconnect. Oke, kita sekarang di MikroTik router 2. Kita akan pertama-tama kita akan setting identity-nya. System identity set name MikroTik router 2. Selanjutnya kita setting IP address-nya ya. IP address ada di address 10.30.32/30 interface Ether 1. Selanjutnya IP address ada di address 10.20.22/30 interface Ether 2 dan 192.168.20.1/27 interface Ether 3. Selanjutnya kita akan coba setting DHCP servernya, IP DHCP server setup. Kita setting untuk Ether 3 ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba ping ke 10.30.30.1. Apakah sudah bisa jalan? Pingnya sudah berhasil ya. Dan ping ke 10.20.20.1. Oke, jadi secara keseluruhan seluruh perangkat ini sudah bisa saling terkoneksi ya. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi konfigurasi routing ya, routing BGP ya. Jadi kita akan mulai dari Cisco dulu. Caranya router BGP. Nah, selanjutnya kita berikan nilai berapa AS number-nya ya. Jadi AS number-nya 100. Selanjutnya kita berikan networknya ya. Kita masukkan networknya 10.0 mask 255.224. Terus kita
Jadi kita harus mendaftarkan seluruh network yang ada ya, yang terkoneksi langsung dengan router ini. 10.30.30.0 mask 252. Selanjutnya kita setting neckboardnya. Neckboardnya 10.10.10.2. Neckboard ya 10.10.10.2. Remote AS numbernya. Nah, karena router Mikrotik ini menggunakan AS number 300, maka kita setting 300. Jadi masing-masing router itu akan punya dua neckboard ya. Neckboard itu adalah tetangga dari router tersebut, di mana peer koneksinya ya. Jadi istilah kalau di Mikrotik itu peer ya. Kalau di Cisco itu neckboard. Kita setting neckboard yang kedua ke 10.10.30.2, remote AS-nya 200. Oke, jika sudah, kita exit. Kita akan lanjutkan ke konfigurasi Cisco router yang kedua ya. Di sini kita akan router BGP ya, kurang lebih sama ya konfigurasinya. Selanjutnya kita masukkan networknya. Network kita masukkan 10.20.20.0 slash masknya 252. Kita masukkan lagi 10.40.40.0 masknya 252 dan oh ya, ada typo sedikit. Network. Dan yang terakhir 40.0 ya. 40.0/27 masknya 224 ya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan neckboardnya ya. Neckboardnya 10.40.40 kalau di Mikrotik itu 40.42, remote AS-nya 300. Oke, kita coba cek lagi. Oke, 10.40.42, remote AS 300. Dan 10.20.20 kita cek IP address yang kita gunakan. Oke, 10.20.22, remote AS 200. Jadi konfigurasinya simple ya. Kita bisa cek dulu apakah konfigurasinya sudah benar. Oke, ada network, ada 4 network sama ada neckboard. Selanjutnya kita akan kita akan tambahkan konfigurasi redistribute connected ya. Jangan lupa juga di Cisco router 1 kita masuk kembali ke router BGP 100 redistribute connected agar network-network yang terkoneksi secara langsung bisa disebarkan ke router yang lain. Selanjutnya kita akan berpindah ke router Mikrotik. Jadi routing BGP ya. Terus kita bisa masuk ke konfigurasi network dulu ya. Network, ADD network. Nah, di router Mikrotik 1 ini kita akan menambahkan network lokal dulu. 192.168.30.0/27. Oke, kita enter routing BGP network ADD network 10.10.10.0/30 dan routing ya, routing BGP network ADD network. Jadi kita daftarkan dulu 10.40.40.0/30. Jadi ketiga network sekarang harusnya sudah ada ya. Oke, sudah synchronize juga. Selanjutnya kita akan setting peer-nya ya. Kita konfigurasi peer-nya. Routing BGP peer ya, ini konsepnya sama kayak neckboard yang tadi ya. ADD, selanjutnya kita remote address-nya. Nah, kalau di router Mikrotik 1 ini peer-nya itu ke 10.10.11. 10.10.11 dan remote AS-nya ke 100 ya. Kita enter dan selanjutnya kita routing BGP peer ADD remote address ya 10.40.41 remote AS
remote AS-nya 400. Kita pastikan dulu IP address-nya sudah sesuai. Oke. Dan kita cek BGP peer print. Oke. Jadi sudah ada 2 peer ya. 2 peer yang saat ini nantinya akan berstatus established ya. Selanjutnya kita akan coba setting instance-nya ya. Instance-nya. Oke, di sini sudah ada instance default ya. Jadi kita akan setting router BGP instance set 0. AS number-nya berapa ya? AS number-nya misalnya karena MikroTik ini AS number-nya menggunakan 300. Selanjutnya redistribute connected-nya kita yes. Terus enter. Setelah itu kita harusnya sudah Oke, di sini kita bisa lihat sudah established ya. Artinya sudah connect network-networknya, dan kita juga bisa lihat router BGP, kita bisa lihat advertise ya. Advertise-nya juga sudah masuk network-network yang berasal dari peer-peer yang berada pada AS number yang berbeda ya. Kita bisa lihat informasinya. Dan ini jenis routing BGP-nya kita menggunakan kebaca di sini ya, originnya IGP ya, Interior Gateway Protocol. Nah, selanjutnya kita akan setting yang terakhir, MikroTik router 2. Konsepnya sama, router BGP network ADD network. Kita masukkan dulu seluruh networknya 10.20.20.0/30. Routing BGP network ADD network 10.30.30.0/30 dan routing BGP network ADD network 20.0/27. Selanjutnya kita konfigurasi peer-nya ya. Routing BGP peer ADD remote address ya. Remote address-nya 10.30.30.1 ya. 1 remote AS-nya ya. AS number 10.30.31 adalah 100. Dan yang kedua ADD remote address. Nah, ini sangat penting ya untuk kita perhatikan berapa IP address yang sudah kita konfigurasi. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya berarti neckboard-nya itu akan menggunakan IP 1 ya. Jadi semuanya kita setting 1. Dan remote AS-nya kita setting 400. Oke, kalau sudah kita harus setting instance-nya ya. Instance-nya kita print dulu. Terus kita setting router BGP instance set 0. AS number-nya kita setting AS number-nya 200 karena ini router MikroTik router 2. Redistribute connected-nya kita pilih yes. Dan harusnya sekarang BGP peer-nya itu sudah established ya. Sudah established semuanya. Nah, kita juga bisa di sini di router Cisco sudah aktif juga ya. Kita bisa lihat sudah ada adjacency ya, 10.30.32 sudah connect juga BGP-nya ya. Nah, untuk ngeceknya kita bisa show IP route. Di sini kita bisa lihat sudah ada informasi network yang sudah terkoneksi dari Cisco router 1. Jadi kita bisa lihat ada 10.20.20 ya, di sini. Jadi Cisco router 1 itu sudah mengenal ada network 20.20, terus ada network 10.40.40. Jadi ketika dia sudah mengenali, maka dia sudah bisa terkoneksi ya. Dan sudah ada 10.20 ya, yang di sini yang pertama sudah dikenali, ada 10.30 ya, sudah juga dikenali, dan 10.40 sudah dikenali semuanya. Dan kita tinggal menguji di sisi klien ya. Kita akan coba buka seluruh klien ya, VPC-nya. Nah, kita tinggal request DHCP aja ya di seluruh klien karena kita sudah menyediakan fitur DHCP server tadi. Jadi kita tinggal request IP DHCP dari server. Jadi di sini perlu diperhatikan Cisco router 1 itu punya klien VPC 1 ya. MikroTik router 2 punya klien VPC 2.
MikroTik router 1 punya VPC 3 dan yang terakhir yang ini. Nah, jadi kita akan coba simulasikan untuk bagaimana koneksinya dari VPC 1 ke VPC 4 ya. Kita bisa lihat. Nah, untuk IP address-nya bisa kita copy dulu. Kita tinggal klik kanan. Kita masuk ke VPC 1. Kita coba lakukan uji coba dengan ping dulu ya. Kita enter. Nah, ini routingnya sudah berhasil. Oke, untuk memastikan kita bisa pakai trace ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana jalur komunikasinya ya. Kita bisa lihat dari VPC 1 itu menuju ke tujuannya ya. Itu dia akan lewat melalui network 10.10.10/30 ya, lewat router MikroTik router 1. Selanjutnya dari MikroTik router 1 akan diteruskan ke Cisco router 2 ya, 10.10.40.2 dan sampai ya. Routingnya sampai. Jadi membutuhkan waktu 4 milisecond ya. Begitu juga dengan konfigurasi-konfigurasi yang lain. Nah, konfigurasi routing ini kita juga bisa menganalisa menggunakan Wireshark ya. Jadi kita akan coba analisa di Ethernet. Kita akan coba capture di Ethernet 0/1 ya. Kita bisa lihat. Nah, di sini kita akan coba lakukan trace ya. Nanti kita bisa melihat protokol-protokol routing BGP yang berjalan ya. Oke, kayaknya kita close lagi. Oke, kita coba capture lagi ya di Ethernet 0/1. Oke, Wireshark-nya sudah terbuka. Nah, di sini kita bisa menganalisa routing BGP-nya ya. Kita bisa lihat protokolnya. Nah, untuk melihat protokolnya kita bisa trace ya. Nah, oke. Sini ada banyak sekali protokol yang berjalan ya. Oke, jadi ada paket routing yang sudah berjalan. Kita bisa ping. Oke, kita bisa lihat pingnya di sini ya. Ada discover-nya, ada protokol DHCP-nya yang jalan, ada protokol CDP juga yang jalan. Nah, nantinya tiap kali ini, oke, ini ada protokol, kita bisa lihat ada protokol BGP ya yang lagi jalan. Kita coba stop dulu. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata routing BGP-nya itu sudah jalan. Atau kita bisa search ya. BGP. Ya, kita bisa lihat informasi routing BGP-nya ya. Ada proses hello packet dari network BGP-nya. Jadi dari router 10.10.20 ke 10.10.1 dan 10.10.2 saling menukarkan informasi routing BGP ya, saling menukarkan tabel routing sehingga ketika terjadi perubahan pada jaringan ya, misalnya ketika terjadi masalah pada network yang ini, nah dia akan melakukan mitigasi ya. Nah, kita coba ini simulasikan bagaimana ketika rute yang ini putus ya, karena kalau kita lihat bersama routingnya itu akan lewat network yang ini ya. Nah, ini kita bisa capture lagi ya. Kita bisa capture lagi interface Ethernet 0.0.0-nya ya. Kita bisa capture menggunakan Wireshark. Oke, kita tunggu ya hingga proses pencarian rute lain ya. Jadi ketika jalur ini putus, maka secara otomatis router itu bisa mencarikan jalur cadangan ya untuk network kita ya, agar klien yang ada di VPC 1 tetap bisa terkoneksi dengan klien yang ada di VPC 2.
Nah, oke. Di sini kita bisa lihat ya, yang awalnya proses komunikasinya timeout, si router itu akan mencari rute lain ya untuk mencapai tujuan. Kita bisa lihat di sini, ketika rute yang awalnya itu putus ya, ini putus. Ketika sampai di sini putus, maka dia akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk mencari rute yang lain. Maka dia akan traffic yang kita konfigurasi tadi itu akan dibelokkan ke network yang ini ya. Selanjutnya akan dimasukkan ke 10.10.20.1 dan paketnya akan sampai. Kita bisa lihat. Kita trace kembali dan kita coba ping lagi ya. Kita coba ping lagi dan ini sudah connect kembali. Jadi routing BGP itu akan mencari kan secara otomatis rute atau traffic ya, atau jalur yang akan dilewati ketika jalur utamanya putus ya, seperti itu. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.